Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nailatis Saadah. Kakak dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kakak akan mencoba membacakan dongeng untuk adik-adik semua. Disimak ya. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan ratu yang baik hati. Mereka memiliki 2 orang anak yang tampan dan gagah perkasa. Anak pertama bernama Raka dan anak yang kedua bernama Arta. Raka dan Arta memiliki sifat yang sangat berbeda. Arta adalah anak yang baik hati, jujur, pintar, dan suka menolong. Dia seringkali menolong rakyat yang kesusahan, sehingga dia disayangi oleh rakyat, dan raja serta ratu juga lebih menyayangi Arta dibanding Raka. Raka pun seringkali merasa iri terhadap adiknya itu. Saking baiknya Arta terhadap rakyat, rakyat ingin Artalah yang menjadi raja setelah wafatnya ayahnya, bukan Raka. Raka yang mendengar hal itu sangat marah dan murka. Di suatu hari, raja mengajak anak-anaknya untuk berburu rusa. Mereka sangat semangat dan bersiap-siap, lalu menaiki kudanya masing-masing. Sesampainya di hutan, raja memerintahkan anak-anaknya dan pengawal untuk berpencar. Arta pun mengangguk dan segera memimpin kudanya, diikuti oleh Raka. Lalu Raka mencetus, "Tidak usah berlagak menjadi pemimpin. Di sini akulah yang paling tua," ucapnya sambil memacu kudanya melewati adiknya. Arta hanya terdiam. Dia sudah terbiasa dengan sifat kakaknya itu. Raka melihat ada seekor rusa beberapa meter darinya. Dia pun menoleh ke belakang. "Hei, lihat itu, di depan ada rusa. Kau harus menangkapnya," ucapnya memerintah. Arta pun mengangguk, lalu menuju rusa tersebut. Namun, ternyata Raka malah memanah Arta dari belakang. Anak panah tersebut mengenai bahu kanan Arta. Arta pun jatuh dari kudanya. Raka tersenyum dan dengan bangganya dia kembali ke istana. Sesampainya di istana, Raka menghampiri ratu. Dengan muka bersedih, dia bercerita bahwa Arta, adiknya, telah dimakan oleh binatang buas. Sang ratu pingsan. Raja pun sangat-sangat terpukul karena Arta adalah anak kesayangannya. Seisi kerajaan sangat berduka cita atas kehilangan putra bungsu mereka. Selama seminggu, ratu tidak keluar dari kamar. Dia sangat bersedih dan menangis di dalam selimut. Beberapa tahun kemudian, sang raja usianya semakin tua dan dia mulai sakit-sakitan, sehingga dia harus melepaskan jabatannya dan menurunkannya kepada anak satu-satunya, yaitu Raka. Kini, Raka telah menjadi raja. Semakin lama, penyakit raja semakin parah. Para tabib kerajaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Raka membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan raja, maka akan diberikan 4 karung emas dan hadiah-hadiah lainnya. Semua tabib-tabib dari berbagai wilayah datang ke kerajaan tersebut. Namun nihil, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang raja. Namun, ketika matahari akan terbenam, datanglah seseorang dengan jubah hijau lumut ke istana. Lalu sang ratu bertanya, "Apakah kau yakin bisa menyembuhkan raja, wahai anak muda?" kata ratu sambil putus asa. Anak muda tersebut mengangguk di balik tudung kepalanya. Lalu sang ratu pun menyetujuinya. Anak muda berjubah hijau lumut itu berkata kepada sang ratu, "Maaf, tapi saya hanya ingin berdua saja dengan raja di dalam ruangan ini." Sang ratu pun mengangguk dan mengajak semua orang untuk keluar dari dalam istana. Raka yang mendengar persyaratan tersebut seketika langsung curiga, namun ratu menahannya. Anak muda tersebut masuk ke dalam kamar raja. Setelah beberapa jam, anak muda tersebut keluar, lalu menghampiri sang ratu dan berkata, "Wahai ratu, sang raja ingin menemui Anda." Ratu pun mengangguk dan segera masuk kamar dan duduk di samping raja.
Sembari memegang tangan ratu, raja berkata, "Wahai permaisuriku, pemuda ini adalah anak kita." Sang ratu terkejut. "Maksudmu, bukankah Arta sudah meninggal?" Raja pun menjelaskan kepada ratu bahwasanya Rakalah yang membunuh Arta. Dia memanah Arta dari belakang. Tapi Arta diselamatkan oleh seorang tabib. Diobati hingga sembuh, sehingga Arta memiliki ilmu tabib dan membuat raja kembali sembuh. Ratu pun menatap anak muda tersebut. Lalu anak muda tersebut membuka tudung kepalanya. Dan benar saja, dia adalah Arta, anaknya yang dikira telah mati bertahun-tahun lalu. Ratu sontak memeluk Arta dan menangis terharu. Raka mendengar percakapan itu di balik pintu, merasa terkejut dan takut. Dia pun berlari meninggalkan ruangan, tapi raja mendengar dan memerintahkan pengawal untuk menangkapnya. Raka diminta oleh raja menemui Arta. Raka pun berjalan dengan wajah tertunduk dan air mata mengalir. Dia mendekati Arta dan menangis. "Maafkan aku, sewaktu itu aku sangat iri kepadamu," kata Raka sambil menangis. Arta pun nepuk pundak kakaknya itu. "Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu dari dulu." Raka pun langsung memeluk Arta. Mereka saling berpelukan. Raka baru menyadari jikalau adiknya adalah adik terbaiknya sepanjang hidupnya. Walaupun Raka telah dimaafkan oleh Arta, aturan tetaplah aturan. Raka dipenjara selama 10 tahun dan dia sangat menyesalinya. Seluruh isi istana sangat bahagia dengan kembalinya Arta. Tahta kerajaan diturunkan ke Arta, dan mereka pun hidup bahagia. Nah adik-adik, begitulah cerita dongeng dua bersaudara. Bagaimana? Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.